Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil ashin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kita lupakan sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami bersilaturahim sekalian berbagi ilmu kepada saudara-saudara semuanya dengan harapan ilmu tersebut bermanfaat bagi kita bersama. Adapun kali ini dengan judul inilah 7 perbuatan penghancur semua amal ibadah dan penyebab semua doa tertolak. Hindarkanlah. Ada beberapa penyebab doa tidak terkabul, bahkan menghancurkan semua amal ibadah kita yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Hanya gara-gara 7 perbuatan itu. Perbuatan itu yang pertama, yang berdosa besar, yaitu perbuatan syirik. Perbuatan menyekutukan Tuhan, meminta dan menyembah selain Allah. Makanya kita selalu mengucapkan Qul huwallahu ahad diulang-ulang di dalam sholat kita, utamanya di rakaat kedua. Hal itu dimaksudkan untuk menguatkan keyakinan kita agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari perbuatan syirik yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 13, yang berbunyi demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah billahi innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itulah Allah sudah mengatakan seperti itu. Dengan sungguh-sungguh harus kita yakini bahwa dosa besar itu yang namanya syirik akan menghancurkan semua amal ibadah kita. Amal kita akan ditolak dan doa kita juga tidak terkabulkan semuanya. Adapun perbuatan kedua yang juga tidak kalah hebatnya menghancurkan amal ibadah kita, yaitu sihir.
Biasanya orang yang melakukan sihir itu dengan mempersekutukan selain Allah dan dengan kekuatan selain Allah. Maka itu meskipun hal yang sepele perlu kita ketahui, karena itu hal yang sangat merugikan kita, maka perlu kita hindari. Adapun perbuatan yang ketiga yang menyebabkan kita itu menjadi rusak amalnya dan ditolak doanya adalah membunuh. Karena dosa membunuh itu adalah satu orang yang dibunuh saja sama dengan membunuh semua orang. Ya. Maka perlu kita hindari. Yang keempat adalah perbuatan yang juga ini bisa menghancurkan semua amal ibadah kita dan menjadi penyebab doa kita tertolak oleh Allah, yaitu memakan riba. Karena darah daging manusia yang tumbuh dari riba tepatnya adalah neraka jahanam. Kita akan susah di akhirat. Ya. Di dunia juga tidak akan tenang. Kemudian amalan yang kelima yang bisa merusak, menghancurkan semua amal ibadah kita, mengkikis habis, dan menjadi penyebab doa kita tertolak adalah yaitu memakan harta anak yatim. Maka berhati-hatilah ketika kita sedang bertakziah, kemudian di sana disuguhkan makanan yang di situ ada anak yatimnya. Hati-hatilah untuk dihindari. Ya. Karena harta anak yatim adalah haram hukumnya untuk dimakan. Meskipun itu barang yang halal. Maka orang yang bisa itu hanya dengan aturan yang sangat ketat, itu orang yang miskin. Misalnya ada orang pengemis di situ datang, itu dia tidak akan masalah karena kita hanya memberi, atau orang yatim itu memberikan kepada orang miskin yang sangat du'afa, yang sangat susah. Itu tidak masalah. Kemudian yang keenam, ya. Dari yang keenam itu adalah, ini adalah satu kejadian yang tidak terpuji, yaitu lari dari medan peperangan. Jika saat ini Indonesia sedang berperang melawan kezaliman-kezaliman, maka kita setidaknya paling tidak berdoa. Kalau tidak berani berperang, ya, maka paling tidak kita berani berdoa kepada Allah, akan mendoakan semua hal yang perlu kita perangi, yaitu kebodohan dan kemiskinan serta kejahilan. Maka kita tidak boleh lari untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan di situ itu, yaitu perang kita bukan perang secara fisik tapi perang secara seperti itu. Kemudian yang ketujuh, perbuatan yang bisa merusak semua amal ibadah kita dan menjadi penyebab doa kita tertolak adalah menuduh perempuan baik-baik melakukan zina. Maka berhati-hatilah ketika kita tidak tahu menahu tentang hal itu. Hindarilah membicarakan hal yang berkaitan dengan masalah perzinahan seperti ini. Karena menuduh saja itu sudah menjadikan amal ibadah kita rusak karenanya, dan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita hindari ucapan, perkataan yang menyangkut tentang itu, karena menuduh itu harus orang yang didakwa itu harus ada 4 orang saksi. Sangat luar biasa. Maka kita hati-hati di dalam berkata-kata, karena itu akan kita tidak sadari ternyata itu merusak semua amal ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.